Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang maha baik, selamat siang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami sudah kembali berkumpul dalam pendalaman Alkitab siang hari ini ya Tuhan. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya, kami bersatu hati, kami ingin Kau hadir di sini, Roh Kudus-Mu menyertai kami semua di sini ya Tuhan. Hanya Kau memberikan hikmat kepada hamba-Mu Cika juga Tuhan dalam memberikan sharing-sharing kehidupan dalam iman kami ini ya Tuhan, agar kami belajar dan terus berimprovisasi menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, dan kami juga mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang turut serta memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami kepada-Mu Tuhan Allah Bapa, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menularkan kebaikan-kebaikan juga kepada orang lain, dan kami ingin semua ini berjalan terus memberikan yang baik hingga makin banyak dan banyak lagi Tuhan. Bila teman-teman kami, saudara-saudara kami belum sempat hadir hari ini, atau mereka dalam kondisi yang tidak sehat maupun ada halangan, kiranya Kau tetap sertai mereka, berkati mereka. Kami rindu mereka berkumpul kembali di sini dan bersama-sama kita belajar melalui firman-firman-Mu yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Halo. Saya mau lihat dulu siapa ada siapa aja ya. Novi. Novi itu siapa namanya? Novianti. Ini
Tapi aku Sandi, Vitanya lagi ngurus Briel. Vita ya? Iya, Vita. Lupa ingat. Saya mikir dulu, ini Novianti itu siapa ya? Aku inget tapi susah. Oke, ada Pak Santo, ada Ibu Merit. Oh, oke. Shalom semuanya. Sehat-sehat? Halo, sehat. Shalom. Amin. Sehat-sehat, amin. Semuanya amin, sehat. Bu Merit, gimana kabarnya di Palmerah? Baik. Saya di Sleepy. Saya di Sleepy. Di Sleepy. Iya, Sleepy. Oh iya, Sleepy. Yang seberang rumah harapan kita. Ya. Yang Paniko pernah anterin pulang. Iya, betul. Tomang. Baik, Bu. Sehat, Bu? Sehat. Amin. Tapi belum pernah keluar rumah nih. Keluarnya cuma vaksin doang. Sama ngurus ini. Ya, nggak apa-apa lah, Bu. Keluar rumah sampai depan rumah nggak apa-apa. Nggak boleh keluar sama anak, sama suami. Oh. Iyalah, dinikmati aja, Bu. Kita semua seperti itu kok. Ya, tapi enak aja kok di rumah. Iya, puji Tuhan. Jangan stres ya, Bu. Iya, amin. Kali ini saya mau kalau PA-nya ini jangan satu arah aja, saya terus yang ngomong, tapi nanti saya juga minta teman-teman Bapak Ibu juga untuk kalau ada yang mau sharing atau mau nimbrung atau mau apa ya namanya mau ngomong langsung bisa buka mic-nya aja, di unmute supaya nggak bosen kalau dengerin suara saya terus ntar ngantuk bosen lagi. Ya biar rame siang-siang gini ini kan jam-jamnya ngantuk nih. Saya aja kalau ngomong sendiri nanti lama-lama mungkin saya ngantuk. Oke, yuk kita mulai ya. Topik kita hari ini itu tentang kasih awal, kasih mula-mula daripada Tuhan. Ayatnya diambil daripada Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Kita buka dulu ya. Wahyu 2 Wahyu yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Ada Bu Elvi juga ya. Bu Elvi apa kabar? Baik, Kak Ika. Halo. Sehat-sehat. Amin, puji Tuhan. Kita udah nggak pernah ketemu lagi ya. Iya. Nggak suka berapa sekali ketemu di Sekinah. Oke, udah ketemu? Ada yang mau bantu baca untuk saya? Ayatnya kita baca yang ayat kedua aja dulu. Suara Ika hilang. Belum di-unmute, nggak kedengeran. Oh, sorry. Kepencet. Iya. sorry. Saya baca ayat yang kedua. Untuk ketiga, 4, 5-nya nanti siapa aja yang mau baca, ayo gantian. Ya. Kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati
mereka pendusta. Ayat 3. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Oke, ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 5. Wahyu 2 ayat 5. Ada yang mau baca? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Oke, sekianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman semua, ayat yang kedua berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Itu semua bicara tentang kita sebagai jemaat atau sebagai umat-umat anak-anak Allah, seperti saat ini Yohanes berkata kepada jemaatnya di Efesus. Aku tahu, Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa segala pekerjaan kita, jerih payah kita, dan ketekunan kita. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita sulit untuk sabar terhadap orang-orang yang jahat. Memang ini benar banget ya, kalau terhadap orang-orang yang ngeselin, terhadap orang-orang yang menyakiti kita, terhadap orang-orang yang sepertinya dia cari-cari masalah, cari-cari gara-gara, atau memercikan api kemarahan, api emosi kita, supaya kita menjadi marah. Rasanya itu nggak sabar, pengen mites gitu, atau misalnya pengen sumpel gitu mulutnya atau apapun. Sulit untuk kita bisa menerima mereka apa adanya. Tapi kemudian dikatakan di sini bahwa aku tahu engkau telah orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Rasul-rasul tidak semuanya di zaman itu ya. Kita bicara tentang ayat ini di zaman itu, nanti baru aplikasinya ke dalam kehidupan kita sekarang. Rasul-rasul di zaman itu, mereka punya motivasi dalam pelayanan yang berbeda-beda. Apapun itu, apakah itu untuk ketenaran, apakah itu untuk cari uang, apakah itu untuk supaya dianggap hebat, ataupun dia cari posisi, apapun itu. Rasul-rasul di zaman itu mereka punya kepentingan sendiri-sendiri yang hanya mereka tahu sendiri dengan Tuhan yang tahu. Tapi mereka itu tidak semuanya seperti itu. Ada juga rasul yang baik, ada juga rasul yang memang tulus melayani Tuhan. Contohnya yang kita tahu yang luar biasa ya Rasul Paulus, banyak lagi ya. Nah, mereka punya gerakan yang luar biasa yang menggerakkan hati mereka, tubuh mereka, pikiran mereka, seperti saat gereja perdana. Gereja perdana, kita tahu kalau gereja perdana itu adalah setelah pencurahan Roh Kudus, mereka menggebu-gebu, bersemangat sekali mewartakan firman Tuhan, walaupun Yesusnya sudah tidak ada, murid-murid Yesus. Sampai saat itu juga Rasul Petrus, murid Yesus, dapat mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kali dia khotbah.
Karena ada gerakan, karena ada semangat di dalam hati mereka, di dalam hati Rasul Petrus itu yang membuat dia mampu melakukan, karena cintanya kepada Tuhan, mampu melakukan satu gebrakan, satu event yang luar biasa. Nah, kenapa sampai jemaat perdana, Rasul Petrus, kemudian Rasul Paulus, dan banyak lagi rasul-rasul, imam-imam saat ini, atau mungkin teman-teman di antara kita, pelayan-pelayan gereja yang ikut terus dalam pelayanan. Contohnya kita punya di sini yang kita ya Pak Santo. Pak Santo kita senior kita yang sampai saat ini masih mau melakukan pelayanan. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Kok ada mereka yang tetap on fire, tetap menggebu-gebu, tetap semangatnya tidak pernah padam. Terus, atau misalnya kita tahu Ibu Sheila di sini, terus kita sudah berapa lama ya ikut dengan Ibu Sheila di sini, PA sudah lebih dari berapa lama ya PA kita? Mungkin ada 10 tahun atau 5 tahun, sudah lama. Tapi semangatnya tidak pernah luntur, terus saja itu. Kok bisa? Sementara kita juga lihat ada orang-orang lain yang pelayanan hanya sebagai rutinitas. Daripada diem aja di rumah nggak punya teman, dari ke gereja ntar ketemu temen gitu. Atau saya mau ikut pelayanan supaya nanti saya bisa diajak-ajak pergi. Motivasinya lain lagi. Banyak motivasi di dalam pelayanan. Tapi kenapa bisa tetap on fire? Kuncinya adalah mereka tetap memegang, tetap merasakan, memelihara kasih mula-mula seperti yang diberikan. Kasih seperti yang dirasakan oleh jemaat pertama, jemaat perdana, dan Rasul Paulus yang terus menggebu, Rasul Petrus yang terus menggebu, ingin mewartakan firman Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita di sini juga sama, walaupun kita bukan punya tugas mewartakan seperti Rasul Petrus, tapi kita bisa mewartakan kepada orang terdekat. Dan masing-masing dari kita juga punya tugas pelayanan, bukan artinya tugas pelayanan di gereja saja, karena selama ini yang kita tahu kalau misalnya kita sebut mau kemana pelayanan, pelayanan tuh konotasinya kita pergi ke gereja melakukan tugas-tugas melayani umat di gereja. Pelayanan bukan hanya di gereja, tapi pelayanan juga bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Status kita, posisi kita sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai om, tante, kakek, nenek, sepupu, teman, sahabat karib, atau apapun, pokoknya kita punya satu posisi, kita punya satu jabatan. Nah, dalam jabatan itu kita juga bisa melakukan pelayanan. Kasih mula-mula yang saya mau tekankan di sini adalah kasih mula-mula ke dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Contohnya saya sebagai ibu dan sebagai istri di dalam keluarga dan juga sebagai anak di dalam keluarga. Kalau saya tidak memelihara kasih mula-mula ini, mungkin akan timbul satu kejenuhan. Bosen masak terus nih, beli sayur gitu-gitu aja. Bosen masak, ngasih makanan untuk suami, untuk anak. Bosen kali-kali beli. Atau lama-kelamaan saya merasakan bahwa tugas saya sebagai ibu rumah tangga dan istri untuk melayani anak-anak dan suami hanyalah sebagai beban. Dan ketika kita rasakan bahwa tugas itu sebagai beban, ini rasanya seperti mau mati kayaknya. Contohnya saya waktu beberapa tahun yang lalu nggak punya mbak, sama sekali nggak punya mbak, dan anak-anak saya masih juga kecil-kecil, dan saya melakukan tugas pekerjaan rumah tangga itu sebagai beban.
bukannya beres, bukannya rapi, tapi berantakan ya masih berantakan, acak-acakan ya masih acak-acakan. Tapi badan ini dibawa kerja itu rasanya capek. Kenapa? Karena belum apa-apa aja kita sudah taruh beban kita, pekerjaan kita di sini. Sementara pekerjaan kita secara fisik butuhkan tangan. Tapi pada saat kita melakukan kerja fisik, nyapu, ngepel, nyuci, masak, ke pasar, itu kita tambahin lagi beban di sini. Sehingga saat kita melakukan tugas kita, capeknya minta ampun. Dan yang keluar bukannya senyum, tapinya ngomel-ngomel, capek nih, udah beresin, berantakan lagi. Capek nih, baru beres ini, mesti ngerjain lagi yang ini. Segala macam bentuk kata-kata komplainan bakal keluar dari mulut saya. Tapi sekarang saya sama posisinya karena pandemi, mbak saya pulang nggak mau balik lagi. Saya melakukannya tidak sebagai beban. Saya melakukannya dengan ya udahlah, mbak pulang ya udah. Kalau suruh masak ya udah masak. Kalau kalau harus nyuci ya udah nyuci. Anak-anak saya minta bantuin kalau mereka mau bantuin, kalau lagi sempat mereka bantuin. Tapi kalau mereka pas sedang ada kuliah, mereka nggak bisa bantuin, ya udah saya kerjain sebisanya saya aja. Dan apa yang terjadi? Saya tidak merasakan capek, malahan saya enjoy, saya senang. Kadang-kadang saya berpikiran kayak gini, oh mungkin mbak-mbak ya kalau lagi nyuci, kalau lagi gosok, bawa-bawa HP atau misalnya sambil teleponan sama teman-temannya karena boring. Karena kalau diam aja sendiri mungkin mulutnya, bibirnya lama-lama maju ke depan, manyun. Ketika saya gosok, ketika saya nyuci, karena saya kan sekarang banyak waktu di rumah, semua pekerjaan jadinya di rumah. Saya dengar YouTube, dengar lagu, atau kadang-kadang pas kalau saya dapat telepon dari teman atau dari mama saya atau dari saudara-saudara saya melakukan tugas saya. Biasanya sih kayak yang saya lakukan saat nyetrika dan saat nyuci baju. Kenapa saat nyuci baju? Karena saya berdiri di satu tempat, cuman lipet-lipetin baju lalu masukin ke dalam mesin cuci, saya tungguin di situ sambil sapu-sapu, ngepel-ngepel di sekitar situ aja. Jadi nggak jauh-jauh. Nah, kalau kita melakukannya dengan tidak menyimpan beban, tidak memikirkan beban bahwa ini adalah suatu kewajiban yang saya harus lakukan. Target jam 9 pekerjaan rumah harus selesai. Wah, stres saya. Jam berapa saya bangun? Jam 5, jam 4. Ntar yang ada suami saya ngoceh-ngoceh. Kan kita nggak kemana-mana, ngapain juga kamu bangun subuh-subuh untuk kerja. Kan saya juga nggak minta semuanya rapih jam 9. Nah, itu bisa menjadi perbandingan saya ketika melakukan pelayanan dengan beban atau tanpa beban. Dan ketika kita melakukan pelayanan kita dengan tanpa beban, otomatis ada satu yang tadi saya ceritakan di awal seperti Rasul Paulus dan Petrus dan juga jemaat perdana saat itu, ada satu gerakan di dalam hati, di dalam diri saya yang membuat saya mau melakukannya itu tanpa pamrih dan tanpa, walaupun terjadi banyak sekali gesekan, tapi kita tetap ingat kasih mula-mula, kasih Tuhan kepada kita. Begitu besarnya kasih Allah sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu membuat kita tidak lagi merasakan sebagai beban. Kembali kepada Allah. Allah kita adalah kasih. Allah adalah kasih. Kemudian dia mengorbankan Yesus turun ke dunia karena kasihnya kepada kita. Dan dia korbankan Yesus turun. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ajaran Yesus juga adalah kasih. Harus mengasihi sesamamu. Harus mengampuni sesamamu. Itu adalah ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
Semua yang Yesus ajarkan adalah kasih. Kalau dari atas, Allah kasih. Turun, Yesus juga kasih. Kasih ajarannya itu untuk siapa? Untuk kita, di bawahnya. Kita ini udah diajarin kasih. Artinya, kita juga harus melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan, yaitu mempraktekkan ajaran kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat lagi hal ini, Allah mengasihi kita, Yesus mengajari kita tentang kasih, dan kita harus mempraktekkan kasih. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita, lebih daripada segala-galanya, sampai Ia berkata bahwa kita adalah biji matanya. Biji matanya ini, saya copot dulu kacamata. Kalau saya punya mata dua, lalu saya tutup mata ini, saya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau saya buka mata ini, bisa lihat segala macam. Artinya, kalau kita ini adalah biji matanya Tuhan, berarti kita itu sangat-sangat penting buat Tuhan. Karena Dia perlu kita untuk melihat sesuatu. Dia perlu kita untuk memberitakan kasih-Nya. Kalau kita ingat itu, maka dalam diri kita pasti ada intensitas, pasti ada prioritas, dan pasti ada kualitas. Sorry. Kita yang intens, terus-menerus konsisten mengasihi Tuhan, melakukan ajaran Tuhan, kemudian kita mulai tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, jadinya kita tetap ada di dalam komunitas yang bersama-sama dengan menyembah Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, kemudian kita menjadi manusia yang berkualitas, tentunya berkualitas di mata Tuhan. Artinya ketika ada badai menggoda, badai mengamuk, apalagi ya angin kencang bertiup, apalagi ya kata-katanya ya yang sangat-sangat puitis, hujan badai, apalagi ya, ada yang bisa bantu? Coba di-unmute. Masalah datang bertubi-tubi, sudah jatuh tertimpa tangga, apalagi ya, keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya, apa ya? Terbalik nggak sih? Apa ya? Lupa lagi. Nah, kalau kita sudah punya intensitas, prioritas, dan kita jadi manusia yang berkualitas di mata Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Tetap seperti contohnya Pak Santo, Bu Sila, imam-imam gereja kita yang walaupun dia hidup, suster-suster hidup membiara yang walaupun hanya, saya bisa ngebayangin nih gimana ya itu suster-suster yang di biara yang tugasnya sebagai suster pendoa yang tidak bisa keluar rumah seumur hidup mereka. Kalau kita sekarang nggak bisa keluar rumah, ya sekali-sekali keluar rumah dan nanti juga ada waktunya keluar rumah gitu. Tapi mereka memang sudah harus kerjanya seperti itu. Apa nggak bosan? Pandemi atau nggak pandemi ya di dalam dikurung pakai jeruji. Apa nggak bosan? Nah, kalau mereka bisa menjaga api kemurnian, api pelayanan, tetap on fire, tetap bersemangat dalam melakukan hal tersebut, kita juga pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Karena kita menyimpan kasih mula-mula itu di dalam diri kita. Ini kita cerita di dalam pelayanan. Ketika kita bicara di dalam hubungan suami istri, anak, kalau orang tua sama anak mungkin kita akan terus mengasihi mereka ya, walaupun saya jutek, walaupun saya galak, walaupun saya saya macam-macam lah tanda kutip, tapi mama saya, papa saya tetap mencintai saya. Nah, kalau antara suami dan istri, kadang-kadang kasih itu
mulai luntur. Kasih itu mulai luntur. Perkawinan pertama, oke. Perkawinan di tahun-tahun pertama, oke. Kasih cinta kita masih tetap on fire. Tapi ketika mulai ke dalam tahun-tahun yang lebih 5 ke 6 ke 7 ke 11 ke 20 ke 30 sampai tahun ke 50 ke 60, itu kasih yang waktu, contohnya yang waktu kalau misalnya kita jatuh, ya nggak apa-apa itu yang klise ya, aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah 20 tahun kawin, udah 20 tahun nikah, saya jatuh, lalu reaksinya, gak lihat-lihat apa di depan ada lubang? Dilihat dong kalau jalan, gitu. Beda lagi. Lalu kalau misalnya yang sudah dalam usia-usia yang masuk ke lansia, mungkin akan beda lagi. Saya belum masuk ke situ sih, jadi saya belum punya pengalaman. Kemarin saya pergi dengan beberapa teman saya, lalu salah satu dari teman saya itu kunci mobilnya jatuh, hilang, dan kemudian saya masih takjub kepada mereka berdua walaupun usia pernikahan mereka itu jauh di atas saya. Lalu si istri hanya bilang, ini suaminya yang jatuhin, si istri hanya bilang, dia mah biasa tuh katanya kayak gitu, pokoknya biasa dia mah kayak gitu. Tapi dia nggak marah sama suaminya, dia cuman colek suaminya, kamu sih bukannya hati-hati gitu. Dan dia bilang ini, kamu mah biasa. Dia nggak marah. Tapi mungkin ungkapannya itu juga bukan berarti ungkapan yang lebay seperti saat kita pacaran ya, diusap-usap. Oh kamu ya udah deh nggak apa-apa. Pokoknya waktu pacaran tuh serba manis. Kita pasti pernah ngalamin semuanya. Tapi karena saya tahu mereka tetap menjaga hubungan mereka, tetap harmonis. Mereka tidak saling menyalahkan dan si suaminya juga hanya bilang, iya, nggak sengaja, sorry. Tidak ada ribut, tidak ada nada-nada tinggi dalam pembicaraan mereka, dalam konversasi mereka. Dan saya melihatnya bahwa, luar biasa ya, seperti itu. Kasih mereka tidak luntur. Love never dies. Their love never faded. Tidak luntur, tidak semakin memudar. Dan waktu saya perhatikan bahwa ya saya juga harus bisa seperti mereka. Saya juga harus mencontoh mereka. Supaya kehidupan pernikahan saya dan suami saya juga tetap ada percikan-percikan api cinta kami yang masih seperti dulu. Tidak padam seperti yang udah dikasih karung basah. Kalau kompor meleduk, tutupin karung basah, langsung dia padam kan? Tidak seperti itu. Nah, itulah gunanya kalau kita tetap menjaga kasih, mula-mula kasih. Tetap ingat bahwa Tuhan Allah kita lebih mengasihi kita lebih daripada apapun. Dan jangan kita biarkan kasih mula-mula ini kabur begitu saja, memudar begitu saja. Karena kalau kasih ini mulai kabur, kasih ini tidak akan lagi sehangat dulu. Kasih ini tidak akan lagi menggebu-gebu, punya gairah, punya semangat yang sama seperti dulu. Kalau kita tidak jaga kasih ini akan membawa kita ke dalam kejatuhan. Yuk kita teruskan baca di ayat yang ketiga dan keempat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku,
dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Dan ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Ayat 5 ini cukup keras. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu, ini ditulisnya betapa dalamnya engkau jatuh. Kemarin tuh ada 2 kejadian. Mama saya lagi ada di sini, lagi tinggal di sini. Lalu kita kemarin tuh pergi jalan kaki dan kemudian ada teman saya yang naik sepeda. Lalu dari jauh, mama saya di depan jauh sekali. Saya lihat mami itu naik sepeda. Lalu teman-teman saya nih, mami itu naik sepeda, katanya mami itu naik sepeda. Aduh, udah tua gitu, ntar jatuh nggak? Terus yang lain pada nimbrung, enggak, tuh bisa, lancar. Terus kita ketawaan, wah hebat ya, udah tua masih bisa naik sepeda. Pas udah nengok lagi, mami saya udah jatuh ngerengkuk. Aduh, jadi kita lari ke sana. Untungnya mami sayanya jatuhnya tuh bukan jatuhnya keras, tapi jatuhnya itu dia karena udah umur, kakinya nggak bisa nahan sepeda saat dia mau berhenti. Akhirnya dia jatuh dan dia tidurkan sepedanya bareng-bareng sama dia. Jadi nggak gubrak jatuh gitu. Pelan-pelan jatuhnya. Tapi itu juga membuat kita shock. Nah, perbandingannya dengan ayat yang ini. Sebab itu, ayat yang kelima tadi ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita jatuh ke lubang yang dalam, lubangnya itu dalam, ke dalam gitu. Sulit nggak untuk kita untuk cepat beberapa detik naik ke atas? Sulit. Tapi kalau kita jatuh ke lubang yang cuman ya mungkin sekitar 5 cm, jalan kan tidak rata ya, ada jalan yang kadang-kadang ada lubangnya, pas kita jalan menapakkan kaki, terus taunya kita nyengsol sedikit gitu. Cepat-cepat kita bisa tegak lagi. Tapi kalau kita jatuh ke dalam lubang yang dalam, sulit untuk kita naik lagi ke atas. Perbandingannya itu. Artinya kalau di sini dikatakan jatuh ke dalam yang dalam, artinya kita harus cepat-cepat bertobat. Di situ juga disebutkan kita harus cepat-cepat bertobatlah. Supaya apa? Supaya kita tidak diam dalam kejatuhan. Kita baca lagi ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kita lupa, kita tidak ingat lagi kasih Allah yang mula-mula karena kita melakukan pekerjaan kita sebagai beban, akhirnya kita mulai berpikir yang negatif, kemudian kita mulai ngomel, kita mulai mengeluh, dan hati kita juga akhirnya jadi ngeruwet, kesel sendiri. Lalu di dalam melakukan tugas dan hal tersebut, kita lakukannya sebagai rutinitas sehingga tidak ada hati lagi, dan kasih itu mulai memudar. Maka kita harus cepat-cepat bertobat dan cepat-cepat naik supaya kita tidak terus terperosok dalam lubang yang dalam tadi. Mungkin kita bisa bicara lebih jelas lagi tentang di dalam pelayanan. Oke, kita semua ini yang ada di sini, kita semua sudah kenal dengan apa yang namanya pelayanan ya. Nah, pelayanan bagi kita adalah, buat saya, adalah satu sukacita, satu
satu sukacita, satu kedamaian. Waktu saya melayani itu saya merasakan bahwa saya tuh happy, saya tuh senang, joyful, sukacita, bukan gembira, bukan riang gembira, itu ekspresi daripada diri kita. Tapi di dalam hati kita merasakan ada sukacita yang mendalam, sukacita yang meluap-luap sehingga terpancar di dalam wajah kita, sehingga kita bisa dalam melakukan pelayanan itu bisa sambil senyum, bisa sambil ketawa, bisa sambil nyantai. Lain masalahnya kalau misalnya saya melakukan pelayanan tapi sayanya stres. Mimpin rapat, misalnya jangan mimpin rapat lah, terlalu keren deh. Apa ya? Yang simple aja. Tugas jadi kolektan di gereja. Coba saya mau tanya dulu di sini teman-teman, ada yang jadi tatib, jadi kolektan, atau jadi apa? Jadi pemasmur, lektor, ada nggak? Yang pelayanan di dalam gereja? Di unmute dulu. Gantian. Sesuai tugas jadwal. Ya, gantian sebagai apa? Misalnya yang sebagai lektor, sebagai pemasmur, atau mungkin yang ada di dalam seksi liturgi, atau ada di sekarang ya gugus. Sekarang ada gugus karena pandemi jadi dibentuk gugus. Kemudian ada lagi apa ya? Bu Santo nih kayaknya udah semua nih. Senior dia. Iya. Seniornya kita di Salvator. Iya. Enggak juga. Nah, contoh ya, saya ambil yang simple. Saat kita jadi kolektan, kan kalau jadi kolektan kan nggak perlu persiapan yang luar biasa ya. Jadi kolektan kita cuma datang ke gereja, lalu duduk di tempat yang sudah disediakan, bawa kantong aja. Nanti pas waktunya untuk kolekte, ya kita tinggal ngedarin gitu aja, kan nggak perlu persiapan lah, harus apa, harus nggak ada preparation yang khusus gitu. Selain beda seperti kalau misalnya kita mau jadi pemasmur, kan nggak bisa begitu kita datang langsung tanpa tahu nadanya langsung ngomong begitu aja, atau misalnya langsung nyanyi begitu aja, kan nggak mungkin. Nah, tapi pada saat kita jadi kolektan, kita melakukannya dengan menaruh beban di pundak. Aduh, mesti kolekte, ngedarin kantong kolekte. Umatnya sedikit, udah sore, hujan, mau dapat berapa nih kolektenya? Atau misalnya, aduh saya mesti jadi kolektan, tapi kerjaan rumah nih belum beres. Lalu di rumah nih anak-anak nih lagi pada berantem, PR. Atau misalnya di rumah nih suami atau istri lagi berantem, lagi nggak enak-enakan nih. Males aja, pokoknya males gini. Yang keluar pada saat kita melakukan pelayanan, itu badan tuh bakalan berat dibawa untuk kerja. Ada yang pernah merasakan nggak? Boleh sharing. Ada? Berat sih enggak, paling jadi beban. Iya, kayaknya kayak apa ya? Kayak apa sih Bu? Mungkin bahasa kita beda nih. Sepertinya kalau untuk saya, ketika kita bersemangat, kita melakukan segala sesuatu itu dengan mudah. Badan kita itu terasa ringan untuk ditenteng ke sana ke sini itu terasa ringan. Beda halnya kalau kita
melakukan satu pekerjaan itu tidak dengan kerelaan hati. Kayaknya badannya tuh diajak kerjanya, diajak beraktivitasnya juga malas, jalan lama, pelan-pelan, males-malesan gitu. Itu untuk perbedaan di dalam yang saya rasakan ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelayanan, kalau sampai pelayanan kita sudah ada di tahap yang itu, bosan karena sudah jadi rutinitas terus seperti itu. Makanya di gereja ya nggak ada satu posisi yang everlasting. Prodiakon dari awal sampai akhir prodiakon, lektor dari awal sampai akhir hidupnya jadi lektor, enggak kan ya? Ketua lingkungan, ketua depa, kemudian korwil, seksi, semua ada masa periodenya. Udah. Nggak boleh terus-terusan dijabat oleh satu orang. Mungkin salah satu kenapa dari gereja Katolik menetapkan aturan itu, mungkin salah satunya supaya menghindari kejenuhan dan juga supaya menghindari supaya ada sesuatu yang baru, refreshment, sesuatu yang baru. Kalau berganti orang, kalau saya melakukan, misalnya saya ada di dalam seksi apa ya, PSE misalnya, saya ada di dalam PSE, kerjaannya kasih, zaman sekarang nih, PSE yang zaman sekarang ya, kasih sembako terus aja sama orang-orang, kasih karena zamannya lagi COVID, sekali 2 kali setahun, oke. Tapi mungkin kalau sudah lewat masa udah lewat 2 periode, mungkin ide-ide yang ada di dalam kepala saya mulai monoton, gitu-gitu aja. Tapi kalau mulai diganti dengan orang baru, ada kepala baru, ada pikiran baru di dalam seksi PSE itu, ide-ide baru mulai muncul sehingga mulai ada dinamika lagi, mulai ada pergerakan lagi. Nah, jangan sampai kita jatuh dan diam dalam kejatuhan kita, tidak bergerak dan membiarkan diri kita itu terseret terus, terperosok semakin dalam sehingga kita sama sekali lupa kepada kasih Allah yang mula-mula. Dan itu juga yang menjadi satu kekuatan bagi saya. Kalau kita namanya juga di dalam keluarga ya, tidak mungkin di dalam satu keluarga itu semuanya berjalan sesuai dengan saya yang mau. Pasti terjadi gesekan, pasti terjadi keributan, pasti terjadi salah paham, pasti terjadi perbedaan-perbedaan pikiran. Nah, saat saya dan suami saya berbeda pikiran, berbeda pendapat, bahkan satu pendapat yang prinsip, yang sulit, sehingga menimbulkan satu pertengkaran, satu hal yang saya ingat bahwa saya kembali ingat pada saat saya mula-mula ketemu dengan dia, bagaimana rasanya, bagaimana saya merasakan satu getaran-getaran di dalam diri saya, bagaimana saya merasakan kangen kalau dia nggak ada, dan saya merasa bahagia kalau kita ketemu, karena sempat kita LDR selama beberapa tahun. Kemudian pada saat saya mengucapkan janji pernikahan, kita sama-sama berdua ketika kita memutuskan untuk menikah, tidak punya satu intensi, satu keinginan daripada saya dan suami saya kalau nanti saya menikah, saya mau ajak suami saya ribut, saya mau berantemin dia, saya mau benci dia, saya mau saya mau pukul dia kalau dia melakukan kesalahan, saya mau bikin dia nurut tunduk di bawah kaki saya. Tidak ada terlintas hal seperti itu. Saya akan balas kejahatan yang akan kalau dia melakukan kejahatan, saya akan balas dia. Tidak terpikir sampai ke sana. Yang ada pada saat kita menikah,
yang ada di dalam kepala saya ini terutama, bahwa saya merasa bahagia kalau saya bisa bersama-sama dengan dia, menjalani kehidupan kami bersama, growing old together, hidup sampai tua bersama-sama, bahagia sama dia. Nah, itu yang jadi satu kekuatan untuk saya, satu pecutan untuk saya kalau saya mulai kesal sama suami saya. Usia perkawinan kami sudah di atas 20 tahun. Jadi ya wajar-wajar aja ya kalau api-api cinta itu mulai, bahkan mungkin padam, udah nggak ada lagi. Nggak ada getaran-getaran kayak ABG-ABG yang lagi falling in love sekarang. Nggak ada lagi itu. Tapi ketika saya kesal sama dia, ketika saya tidak bisa menerima, contoh naruh anduk lah sembarangan, taruh cucian lah sembarangan, atau misalnya taruh kunci gitu kayak kemarin itu sampai hilang gitu teman saya kembali kepada itu. Oh ya, itu salah satu kekurangan dia yang selama ini juga dia berusaha untuk mengatasinya. Sekarang kan nggak mungkin juga ya kalau misalnya kita beli mobil, terus lalu ada di pikiran kita, satu saat kalau lagi pergi, saya mau jatohin kuncinya. Ya enggak kan? Enggak mungkin, kecuali itu orang-orang yang punya kelainan-kelainan. Tapi kan kita kan semua enggak. Tapi kalau sampai satu kejadian seperti kemarin, artinya itu bukan satu kesalahan, tapi bukan satu kelalaian yang harus dijadikan topik untuk berantem, tapi ya sudahlah, namanya hilang, nggak sengaja. Namanya juga kecelakaan. Toh si suami juga tidak berniat untuk menghilangkan. Sama waktu mama saya jatuh juga, toh dia cuma pengen nyobain naik sepeda, mungkin udah selama beberapa puluh tahun nggak naik sepeda, karena di zamannya dia kalau kemana-mana naik sepeda, sekarang kemana-mana naik mobil. Kalau dia jatuh, ya udahlah, seenggaknya dia juga, oh mami ternyata masih bisa, dan dia juga ngerasa, oh mami juga ternyata udah mulai nggak kuat seperti dulu. Tidak perlu dijadikan satu permasalahan atau misalnya, mami kenapa sih mesti naik sepeda gitu. Tapi saya bawa nyantai aja. Pas lagi samperin mama saya cuma, nih nggak apa-apa, sakit nggak? Enggak, mami cuma pelan-pelan aja. Ya udah, tadi pagi saya tanyain, mami sakit nggak? Nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa-apa, orang cuman jatuhnya pelan-pelan, numpang duduk aja katanya di rumput gitu. Ya sudah, kita balik kepada kasih yang mula-mula. Selalu mengingat kasih mula-mula. Demikian juga pernah saya terima konseling sepasang suami istri, dan puji Tuhan mereka yang tadinya diambang perceraian, saya berikan trik ini, teknik ini kepada pasangan tersebut. Saya cerita seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa saat kita berniat untuk membangun rumah tangga, kan kita tidak berniat bahwa kita nanti akan bercerai. Ingat kembali, rasakan kembali kasih kita, cinta kita, getaran cinta kita di awal. Dan puji Tuhan, mereka berdua mau mempraktekkan, dan lama-kelamaan setelah beberapa bulan mereka saling menerima dan tidak jadi bercerai. Bapak Ibu, teman-teman semua, kasih mula-mula itu harus tetap kita jaga. Terus kita jaga. Kita harus terus kipas-kipasin supaya api Roh Kudus di dalam diri kita, api daripada kasih mula-mula itu terus menyala, terus berkobar. Api kalau nggak
tiup-tiup, kalau nggak dikipas-kipas angin, kalau nggak diberi sumbu, diberi minyak, dia tidak akan menyala. Dia akan semakin lama semakin meredup dan akhirnya mati. Jadi kita harus kipas-kipasin api Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus beri minyak terus, tambahkan minyak supaya tetap menyala. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus miliki motivasi di dalam pelayanan. Motivasi tentunya bukan motivasi yang jelek ya. Tetap jaga motivasi kita di dalam pelayanan. Utamakan bahwa pelayanan kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Bukan, sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tidak ada saya di dalam pelayanan itu. Di dalam pelayanan adalah untuk Tuhan. Tidak ada saya. Saya hanyalah sebagai pekerja. Sebagai pekerja. Di dalam pernikahan, tidak ada saya di dalam pernikahan. Yang ada adalah pasangan hidup kita. Kita melayani pasangan hidup kita. Buruk, baik, ngeselin, nyebelin, atau menyenangkan, dia adalah pasangan hidup kita yang sudah Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Rencana daripada Tuhan itu selalu kekal, selalu terjadi. Tapi rencana yang kita rancangkan belum tentu terjadi. Kalau Tuhan sudah mempersatukan dia sebagai pasangan hidup kita, tentunya dengan berbagai cara ya. Saya tidak selalu mengakui bahwa kehidupan rumah tangga itu dari awal itu selalu mulus. Mungkin di antara Bapak Ibu, apalagi di zamannya Bapak Ibu Santo, Ibu Merit, kemudian siapa ya, senior-senior seangkatan mama saya, papa saya itu, mungkin di awal kehidupan pernikahan mereka dijodohkan. Tidak ada perasaan cinta, tapi seiring perjalanan kehidupan pernikahan, mulai ada kasih sayang kepada pasangan. Kalau zaman sekarang tentu enggak ya, udah enggak lagi, kecuali yang ada tuh di jodoh-jodohan di film drakor tuh masih ada kayaknya. Oke, kita jaga semangat pelayanan di dalam gereja dan juga semangat pelayanan di dalam keluarga. Tidak ada saya di dalam pelayanan, tidak ada saya di dalam melayani keluarga, tapi yang ada adalah pasangan saya. Yang ada di dalam gereja adalah Tuhan, bukan saya. Karena ketika kita menjaga motivasi itu, kita akan merasakan bahwa saya ini adalah hamba. Saya ini adalah kekasihnya Tuhan. Saya ini adalah tugas yang melayani pasangan saya, membantu dia dalam keadaan apapun. Jadi bukan artinya saya melayani suami saya artinya jadi pelayan suami saya, jadi mbaknya suami saya, enggak ya. Meskipun tugasnya kurang lebih sama. Tapi saat kita melayani, artinya kita mau memberikan diri kita untuk dia. Karena dia juga mencintai kita. Saat kita melayani di gereja, kita mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk rumah Tuhan. Jadi kalau misalnya di dalam rapat pendapat saya tidak didengar, di dalam satu komunitas saya tidak dipedulikan, di dalam PA ini omongan saya tidak didengar, kembali kepada tujuan kita bahwa saya melayani untuk Tuhan, saya ke gereja untuk Tuhan. Jadi kalau nggak diterima kasihin sesudah pelayanan, ya jangan sampai mutu. Karena saya melayani untuk Tuhan, nanti Tuhan yang terima kasih. Teman-teman sesama kita ini, kalau terima kasih, ya puji Tuhan. Kalau nggak terima kasih, ya nggak apa-apa, nanti yang terima kasihnya Tuhan. Karena kita bekerjanya untuk Tuhan. Sehingga tidak ada lagi rasa kesinggung,
kecil hati atau apa. Saya pertama kali datang ke PA nggak ngerti apa-apa. Dan saya juga tidak disapa, apalagi kalau PA kecil mungkin kita disapa ya. Tapi kalau PA yang besar, banyak orangnya, ya nggak disapa. Karena juga segitu banyaknya orang nggak kenal satu sama lain. Sekali nggak disapa, 2 kali nggak disapa, 3 kali nggak disapa, ya nggak apa-apa. Karena saya datang ke PA, tujuannya mau cari Tuhan, bukan cari sesama. Walaupun kita nggak mungkir kalau kepada sesama juga kita perlu, karena yang namanya poros roda-roda kehidupan orang Kristiani itu ada yang ke atas, ada yang ke samping. Kita harus kepada atas, kita harus kepada Tuhan di atas yang lurus, berdoa dengan membaca firman, tapi kita juga harus mempraktekkan doa dan firman kita itu ke samping, kepada teman, kepada pelayanan di gereja, dan kepada pelayanan di dalam keluarga. Nah, kalau kita tetap jaga 2 hal ini, saya rasa walaupun dikatain di dalam pelayanan kita ini sungguh luar biasa maksudnya luar biasa karena kamu yang ketua, umat yang kerja, pelayanan kamu luar biasa katanya. Luar biasanya tanda kutip. Kemudian ada orang bicara seperti itu, kita tidak akan tersinggung. Kita tidak akan tersinggung. Apapun itu, perbedaan pendapat, gesekan-gesekan, kita tidak akan tersinggung. Karena kita tahu bahwa di dalam pelayanan, di dalam komunitas, gesekan itu membuat kita semakin jadi kinclong. Gesekan, perbedaan pendapat, masalah membuat kita semakin lebih lagi berfokus kepada Tuhan, lebih lagi kuat, lebih lagi tahan banting. Akar kita semakin nancep ke tanah. Walaupun batangnya ditebang, akar tetap nancep dan kita bisa menghasilkan tunas lagi. Hari-hari gini tukang tanaman katanya lagi laku banget ya. Karena orang mulai beralih kepada hobi sebagai untuk menyalurkan, untuk mengisi waktu. Menyalurkan hobi untuk mengisi waktu. Kalau batang pohon ditebang, akarnya nggak dicabut, dia akan menimbulkan tunas lagi. Kalau saat kita pelayanan, saat kita di dalam keluarga, hati kita ditebas habis, disakiti, tidak dihargai, bahkan diinjak sampai tidak punya harga diri lagi. Tapi kalau akar dalam hati kita menancap kepada firman, ya ditebang sakit sih. Diinjak-injak sakit sih. nggak ada bahkan makhluk terkecil pun semut, binatang terkecil pun semut kalau diinjak gigit ya katanya. Apalagi kita yang suka nginjak semut. Ya, kalau kita diinjak ya sakit lah, tetap sakit. Tapi saat kita diinjak, batang pohon kita ditebang dan kita merasa terpuruk, ada akar di dalam diri kita yang menancap kepada firman Tuhan, yang menancap kepada Alkitab ini, dan akar itu akan cari makanan terus dari dalam Alkitab ini sehingga bisa menimbulkan tunas-tunas baru, tunas-tunas lain yang membuat kita bertunas bahkan berbuah lebat. Nah, luar biasanya kasih Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa yang seperti itu ya. Kalau kita terus konsisten, maka kita akan punya keuntungan. Keuntungan kalau kita konsisten terus memelihara kasih mula-mula itu. Keuntungannya apa? Banyak sekali. Contohnya, kita akan jadi manusia yang menjadi kekasih Tuhan yang bersinar-sinar. Jadi biji mata Tuhannya bukan biji mata Tuhan yang biasa-biasa aja, tapi dengan mata yang berbinar-binar.
Mata yang seperti digambarkan di film-film kartun tuh, kalau misalnya kita lihat ya, apalagi sekarang zaman-zamannya kartun-kartun Jepang itu, kalau bikin mata itu sampai ada kilap-kilapnya gitu, dikasih apa ya, garis-garis terus ada gambar bintangnya itu. Jadi matanya tuh kinclong. Jangan lihat mata saya ya, mata saya sipit nggak ada kinclongnya. Nah, kalau kita bisa memelihara kasih mula-mula itu, kita jadi biji mata Tuhan, kita jadi terang Tuhan, kita jadi garam yang mengasinkan dunia, yang menerangi banyak orang. Apakah Tuhan akan diam saja? Tentu saja tidak. Apakah kita akan dibiarkan begitu saja karena kita memang sudah layak dan sepantasnya melakukan tugas sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan? Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan bahkan sebelum ia memberikan hadiah-hadiah bagi kita, yaitu kerajaannya, kerajaan surga diberikan bagi kita, Tuhan sudah memberikan kerajaan surganya juga di dalam dunia ini. Apa saja sih kerajaan surga yang Tuhan sudah berikan di dalam dunia ini? Misalnya, jadi orang yang pas-pasan. Nah, jadi orang yang pas-pasan tuh enak nggak sih? Enak. Jadi orang pas-pasan tuh enak. Pas perlu, pas ada. Bukannya pas-pasan hari ini pas banget, habis uang segini, habis gaji segini, habis pas banget sampai di ujung tanduk gitu. Dan besok nggak tahu gimana lagi. Bukan seperti itu ya. Pas-pasannya, pas perlu, sebelum waktunya Tuhan sudah sediakan. Pas kita mau apa, sebelum waktunya Tuhan sudah sediakan. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak. Kalau kita mau celaka, Tuhan kirim malaikat berbentuk apapun. Malaikat itu ya bisa berbentuk teman, bisa berbentuk orang yang nolong kita, bisa berbentuk ingatan, intuisi. Oh jangan seperti ini. Jangan belok ke kiri. Taunya di kiri ada kecelakaan, macet. Atau misalnya jangan belok ke kanan, ambil jalan ke kanan, itu jalannya salah, nanti mesti muter lagi. Nah, Tuhan berikan intuisi-intuisi yang itu merupakan rambu-rambu bagi kita supaya kita tetap ada dalam lindungannya Tuhan. Itu hal yang kecil tapi sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah tidak ada artinya, tapi artinya sangat-sangat luar biasa. Dan keuntungan yang lain lagi yang Tuhan berikan kepada kita, kerajaan sorga apalagi yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita selalu ada bersama-sama dengan teman-teman misalnya di dalam komunitas ini. Teman-teman yang lebih daripada saudara. Bahkan teman-teman yang sudah seperti orang tua sendiri. Teman-teman kita di dalam komunitas ini sudah seperti saudara, bahkan lebih dari saudara. Sudah seperti orang tua, bahkan lebih daripada orang tua. Sudah seperti pasangan, bahkan lebih dari pasangan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam satu komunitas yang sama. Dan kalau kita hidup di dalam satu komunitas yang sama, kita tinggal, kita pelihara, kita menghirup udara yang sama. Tidak akan ada lagi udara-udara, bau-bau, udara-udara tidak sedap yang ada di dalam yang bisa kita hirup di dalam kehidupan kita. Bau rokok misalnya yang nggak enak, yang membuat saya agak-agak pusing. Kenapa? Karena dulu saya terbiasa dengan lingkungan yang ngerokok. Kemudian setelah menikah, saya tidak terbiasa dengan lingkungan yang merokok. Ketika saya beberapa tahun yang lalu kumpul dengan teman-teman kantor yang dulu mereka semua perokok dan mereka merokok, hanya dalam 1 menit saya nggak kuat, pusing, saya keluar dari ruangan. Teman-teman kita yang membuat kita ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam landasan lintas landasnya supaya kita nanti terbangnya di dalam runway yang sama, runway-nya Tuhan, akan selalu menolong kita.
seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Satu orang bisa minta bacakan untuk saya. Ada? Ada yang udah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. 33 sampai 34. Iya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Oke. Katanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya ada pepatah mengatakan main air basah, main api, kebakar. Kenapa? Karena pergaulan itu menyeret kita untuk ikut sama homogen seperti mereka. Kalau kita, puji Tuhan, sekarang sudah ada di dalam komunitas yang seperti ini, artinya ya kita ini adalah pergaulan yang baik, yang memberikan kebiasaan yang baik, tidak memberikan kebiasaan yang buruk. Bapak Ibu, ketika kita jatuh, ketika kita mulai merasakan hal-hal yang tidak enak, hati gundah, kecewa, sedih, merasa dipermalukan, merasa hina, kemudian sepertinya kita itu tidak berguna, sementara itu orang lain berguna. Nomor 1, saya nggak bisa apa-apa, minder, ngelihat orang lain luar biasa, saya nggak bisa apa-apa. Ataupun kita di pohon kita ditebang-tebang terus dengan sesama kita, dengan keadaan kita harus tetap ingat selalu kepada kasih Allah yang mula-mula. Ingat selalu kepada tujuan dan posisi kita sebagai apa saat ini. Kalau Tuhan menempatkan saya sebagai ibu daripada kedua anak saya, sebagai anak daripada orang tua saya, sebagai istri daripada suami saya, artinya Tuhan sudah menetapkan satu rancangan, satu tujuan untuk hidup saya harus bagaimana, saya jadi apa. Dan alangkah menyenangkan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan ikut di dalam rencananya Tuhan itu. Kita memang punya rencana, kita memang punya harapan, kita memang punya goal. Harus ya, jangan jadi orang yang tidak berpengharapan, tidak boleh. Tapi kita tempatkan harapan kita itu dalam pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan yang merencanakan semua, kita ngikuti aja rencana Tuhan. Jangan rencana Tuhan A, saya maunya B. Yang ada nanti berat beban kita. Capek kita menjalani kehidupan ini. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa gagal, yang kekal selama-lamanya. Tetapi rencana kita adalah rencana yang mungkin saja tidak dapat kita laksanakan. Bapak Ibu, teman-teman semua, jaga tetap api kasih mula-mula supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, kita menikmati cinta kasih Tuhan, kita menikmati kerajaan surga di dalam dunia ini. Juga nanti ketika kita kembali kepada Bapa, kita menikmati kerajaan surga di surga sana. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing?